Dari sini terlihat, dari pengertian akan HAN itu terlihat apa itu objek HAN. Objek HAN itu ada objek material dan ada objek formal. Objek material itu yaitu subjek hukum. Subjek hukum baik alat-alat pemerintah, badan hukum privat yaitu aparat pejabat pemerintah yang memerintah, dan warga masyarakat yang diperintah. Antara yang memerintah yaitu alat pemerintah, pejabat negara atau pejabat publik, dengan yang diperintah warga negara, keduanya merupakan masuk ranah hubungan publik, bukan hubungan privat. Sehingga teman-teman kalau memilah, membagikan mana hukum privat, mana hukum publik, hukum tata negara, hukum administrasi negara, termasuk pidana, masuk ranah hukum publik. Negara hadir di situ. Nah, ada objek secara formal yaitu berupa perilaku, tindakan, kegiatan, keputusan, hukum badan pemerintah, baik yang bersifat peraturan atau regeling atau ketetapan basicing. Jadi secara formal bicara objek dari tata negara, hukum administrasi negara ini secara formal bicara mengenai perilaku, tindakan, keputusan dari pejabat publik. Oleh karenanya pemerintah sebagai alat perlengkapan negara memiliki kewenangan dan dalam menyelenggarakan urusan negara dalam bentuk perbuatan dan tindakan administrasi pemerintahan. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang melawan hukum berupa keputusan, berupa ketetapan, berupa tindakan, apapun itu dapat menimbulkan sengketa tata usaha negara. Sebagai objek sesuatu keputusan tindakan pejabat publik apabila tidak sesuai, ada kecenderungan melawan hukum, maka dapat dijadikan objek dalam gugatan tata usaha negara. Sekali lagi, objek studi HAN bicara mengenai subjek hukumnya. Yang kedua mengenai ketetapan atau tindakan dari pejabat publik atau alat pemerintahan. Tujuan HAN itu apa? Tujuan HAN itu agar mengetahui tentang cara tingkah laku, tindakan negara, apa peraturan, ketetapan, alat-alat perlengkapan negara yang terwujud lewat pemerintahan pusat maupun daerah dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk tindakan, dalam bentuk kegiatan, perilaku, keputusan-keputusan. Kita mengetahui ini sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak, sehingga diharapkan dengan kita mengetahui tujuan hukum administrasi negara ini, diharapkan lahirlah sebuah masdar hukum. Apa itu? Masyarakat yang sadar hukum. Nah, Indonesia merupakan negara hukum, tertuang jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 1 KUHP juga jelas, di situ ada pasal di mana Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat bukan Machtstaat. Asas legalitas ditunjuk sebagai pilar negara hukum. Ya, bahwa semua perilaku tindakan pemerintah harus berasaskan peraturan. Nullum telectum nulla puna sempre lege punali. Jadi secara normatif prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak, bahkan melawan ketentuan peraturan, maka hal itu tentunya sebagai negara yang berlandaskan hukum, dapat tindakan keputusan yang sewenang-wenang itu dapat diajukan untuk digugat, dipetun, dapat diproses secara hukum. Jadi tindakan sikap pemerintah harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Disitulah prinsip negara hukum. Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan tidak datang serta-merta, tapi harus diberikan dari undang-undang. Hanyalah kewenangan pejabat publik yang memiliki legitimasi dalam menjalankan kekuasaannya. Karena kekuasaan tanpa legitimasi undang-undang tidaklah memiliki kewenangan. Jadi kewenangan itu merupakan pasti pemberian dari undang-undang. Atas dasar ini pejabat publik memiliki kewenangan.
Kewenangan yang berdasarkan undang-undang inilah legitimasi kekuasaan dari pejabat publik dalam kapasitas dalam menjalankan jabatannya. So, kewenangan penguasa harus berdasarkan legitimasi sesuai undang-undang. Adapun legitimasi itu harus berdasarkan undang-undang. Undang-undang ini memberikan kewenangan terhadap pejabat. Kewenangan bukanlah kekuasaan. Kewenangan bersumber dari aturan. Kekuasaan tidak selalu bersumber dari undang-undang. Kekuasaan yang memiliki legitimasi adalah kekuasaan yang memiliki pembenar, memiliki kewenangan bersumberkan dari undang-undang. Bagaimana dalam kaitan hal ini menyatakan kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara maupun hukum administrasi negara. Dalam kaitannya hukum administrasi negara, wewenang dalam bahasa hukum berarti kekuasaan, bukan berarti kekuasaan. Wewenang itu berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Sekali lagi, dalam hukum, wewenang bicara hak dan kewajiban. Hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri. Sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara hukum memberikan kewenangan terhadap penguasa semata berasal dari peraturan, bukan sesuatu selainnya. Kewenangan yang bersumber atau berasal dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 cara. Tidak ada selainnya, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi itu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Wewenang atributif bila undang-undang dalam arti material menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu. Jadi pemberian wewenang dari berasal dari undang-undang kepada badan organ pemerintahan tertentu. Sedangkan delegasi adalah pelimpahan wewenang, memerintahkan, ada pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan lainnya. Sedangkan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Di sini jelas perbedaan antara delegasi dan mandat. Delegasi pelimpahan wewenangan, adanya pelimpahan wewenangan, kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental, sewaktu-waktu ya, oleh organ yang memiliki wewenang asli. Tapi harus berdasarkan undang-undang. Sekali lagi, terjadi peralihan tanggung jawab dalam delegasi itu. Harus berdasarkan undang-undang. Tidak bisa pendelegasian kecuali harus berdasarkan undang-undang. Dan harus tertulis. Sedangkan mandat, perintah untuk melaksanakan, ada perintah ya. Kewenangan dapat sewaktu-waktu, ya tidak harus tertulis berarti. Dilaksanakan oleh mandan, tidak terjadi peralihan tanggung jawab, tidak harus berdasarkan undang-undang, dapat tertulis dan dapat pula secara lisan. Nah, selain bicara hukum administrasi negara, yaitu menyangkut peraturan para pejabat atau alat-alat pemerintahannya dan bagaimana hubungan antara alat pemerintah, pejabat publik dengan warga negaranya, di mana sikap, perilaku, tindakan itu apabila tidak sesuai dengan ketentuan maka dapat menjadi objek tun untuk disidangkan, menemukan keadilan di situ. Kemudian apa yang dilakukan oleh para pejabat negara itu harus berdasarkan kewenangan. Kewenangan itu diberikan oleh undang-undang. Tidak lepas dari 3 kewenangan. Bagaimana cara mendapat kewenangan? Di awal saya sampaikan atribusi, delegasi, dan mandat. Sehingga sebelum saya tutup, ada 2 hal aspek dalam HAN ya. Yang pertama, aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara untuk melakukan tugasnya. Dan yang kedua, aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi negara, alat perlengkapan administrasi pemerintahan atau pejabat publik dengan para warga negaranya. Semoga tercipta warga negara yang cerdas, warga masyarakat yang masdarkum, masyarakat sadar hukum, sehingga tahu mana hak dan kewajiban
mana hubungan yang perlu diperjuangkan, hak-haknya sebagai warga negara dalam kaitannya hubungan secara publik dengan pejabat pemerintah atau alat-alat pemerintah negara. Demikian penjelasan secara singkat hukum administrasi negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.